Salam, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang analisis kegagalan Indonesia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan adalah pulau kecil yang letaknya di antara Laut Sulawesi dan sebelah timur Laut Kalimantan, dan terbentang di antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa mengenai kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dimulai pada tahun 1967. Pada kala itu, baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan dalam batas-batas wilayahnya. Berdasarkan makna tradisional, sengketa ini diawali dari sisa-sisa hasil kolonialisme di zaman dahulu, yaitu ketika Inggris menjajah Malaysia dan Belanda menjajah Indonesia. Kedua negara penjajah tidak meninggalkan garis perbatasan yang jelas saat penjajahan berakhir. Sedangkan jika ditelisik dari konteks modern, perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan juga tidak lepas dari faktor kepentingan nasional masing-masing negara untuk menguasai sepenuhnya kepemilikan atas sumber daya alam yang melimpah dari Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Malaysia dengan sepihak menerbitkan sebuah peta baru yang menyertakan di dalamnya Sipadan dan Ligitan pada tahun 1979 dan mendapatkan protes keras dari Indonesia. Indonesia di bawah Presiden Soeharto melontarkan penolakan formal atas terbitnya peta Malaysia yang ditunjukkan kepada Perdana Menteri Malaysia. Instruksi untuk penyelesaian masalah bilateral intensif ditingkatkan melalui pertemuan tingkat teknis seperti Senior Official, Joint Commission, dan Joint Working Group. Tidak hanya berhenti di pertemuan bilateral saja, masing-masing kepala negara juga menunjuk wakil-wakil khususnya untuk mencari adanya peluang penyelesaian sengketa secara damai. Namun, upaya keras dari JWG atau wakil-wakil khususnya tidak menghasilkan apapun. Indonesia kemudian melunak dengan mengambil langkah yang selalu dihindari oleh pemerintah Indonesia, yaitu membawa sengketa perbatasan ini kepada Mahkamah Internasional yang berlokasi di Den Haag, Belanda. Hingga pada akhirnya, Indonesia harus merasakan kekalahan pada 17 Desember 2002, ketika Mahkamah Internasional yang menangani masalah ini memenangkan Malaysia sebagai pemilik sah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Penjelasan bukti sengketa yang ada di Indonesia berdasarkan pada Pasal 4 Konvensi Belanda Inggris 1891, yakni memberikan petunjuk tentang batas kepemilikan Belanda dan Inggris. Indonesia mendasarkan klaimnya pada Treaty Based Title atau Conventional Title, pembahasan utama pada pembukaan konvensi ini. Indonesia mengklaim bahwa kedua pulau merupakan miliknya karena terletak di sebelah selatan garis batas. Hal itu dipertegas dengan ketentuan penting dalam konvensi yang tercantum pada Pasal 4. Sedangkan penjelasan bukti sengketa Malaysia menggunakan chain of title theory, di mana kedua pulau diperoleh berdasarkan transfer kepemilikan melalui dua alur, yakni pertama, penyerahan wilayah dengan jalur Sultan Sulu, Spanyol, AS, Inggris, Malaysia. Kedua, tindakan privat akibat leasing dengan alur British North Borneo Company atau BNBC. Namun sebenarnya, Mahkamah Internasional juga menolak pernyataan ini karena dianggap bukti tidak valid. Setelah kedua negara memberikan bukti masing-masing, Mahkamah Internasional lalu menetapkan keputusannya berdasarkan effective occupation. Effective occupation sendiri merupakan ajaran dalam hukum internasional yang berasal dari hukum Romawi kuno dan berasal dari kata occupatio yang artinya tindakan administratif dan bukan berarti tindakan pendudukan yang dilakukan secara fisik. Effective occupation merupakan suatu tindakan penguasaan administratif suatu wilayah yang hanya dapat diterapkan pada terra nullius atau tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dan nanti dalam pengadilan internasional akan dibandingkan hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh pihak Indonesia sejak masih dikuasai oleh Hindia Belanda dengan hal-hal apa pula yang sudah dilakukan oleh Malaysia termasuk ketika mereka masih dikuasai oleh Inggris. Dan pada faktanya Indonesia tidak pernah memasuki Pulau Sipadan dan Ligitan dan tidak pernah melakukan hal berarti apapun pada kedua pulau tersebut. Sedangkan di lain pihak, Malaysia telah membuktikan diri sejak lama bahwa mereka telah melakukan banyak hal terhadap dua pulau itu. Beberapa di antaranya adalah mengeluarkan peraturan tentang perlindungan penyu di sekitar pantai di sana dan memperlakukan perizinan penangkapan telur penyu, juga membangun mercusuar di Pulau Sipadan dan Ligitan sejak tahun 1962 dan 63, dan hal-hal tersebut terus dipelihara sejak kemerdekaan Malaysia. Dan menurut Mahkamah Internasional, hal-hal yang telah dilakukan Malaysia tersebut tidak pernah diprotes oleh Indonesia. Perjuangan untuk mendapatkan hak kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tidak terlepas dari usaha pemerintah Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan wakilnya Hamzahas dalam melaksanakan perumusan kebijakan masalah pada saat itu.
Presiden Megawati sendiri telah mengajak para pihak Malaysia untuk bersama-sama mencabut gugatan sengketa Pulau Sipa dan Legitan di International Court of Justice. Namun, Malaysia menolak tawaran ini. Dan dalam perannya sebagai presiden, Megawati dibantu oleh dua jajaran menteri pada saat masa pemerintahannya. Yang pertama adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang kedua adalah Menteri Luar Negeri Bapak Hazan Wirajuda. Dan cara perundingan dilakukan dengan diplomasi bersama pihak Malaysia, walaupun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Seperti yang kita ketahui, Presiden Megawati memang hanya melanjutkan permasalahan sengketa ini dari pemerintah terdahulu, yaitu pemerintahan Soeharto, dengan cara bernegosiasi pada pihak Malaysia, namun tidak mendapat akhir yang diinginkan. Presiden Megawati juga saat itu telah mengeluarkan segala kemampuan pemerintah untuk bisa lepas dari pengadilan internasional. Namun sayang sekali pada akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari negara Malaysia. Nah, dari kasus sengketa ini juga memperlihatkan bagaimana lemahnya kebijakan diplomasi luar negeri Indonesia saat berhadapan dengan negara lain, terutama mengenai sengketa perbatasan dengan negara-negara tetangga. Sayang sekali Indonesia hanya melihat kasus ini sebagai masalah hukum tanpa menyadari bahwa pada kenyataannya Indonesia sendiri tidak memiliki banyak bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan di Mahkamah Internasional, sehingga hakim tidak mempertimbangkan bukti yang telah dipersiapkan oleh Indonesia. Namun di atas segalanya, putusan mahkamah di atas selayaknya tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu kegagalan diplomasi, mengingat penyelesaian damai melalui Mahkamah Internasional sepenuhnya merupakan suatu proses hukum yang fair, transparan, dan berwibawa. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata dan informasi kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.